Namaku Aeni. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku baru saja pindah ke rumah baru. Kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku tinggal bersama ayah, ibu, adikku Widi, dan seorang pembantu bernama Birahmi. Birahmi adalah seorang wanita parubaya yang sudah lama bekerja dengan orang tuaku. Birahmi tampak normal-normal saja. Tapi Birahmi memiliki indera keenam atau yang biasa disebut dengan indigo. Birahmi sering menceritakan padaku tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah ia alami, tentang hantu yang ia lihat, dan semacamnya. Tetapi aku tidak percaya dengan apa yang sering diceritakan, dan aku menganggap kalau itu hanya halusinasinya saja. Ketika itu, ayahku menjual rumah lama kami di daerah Katapang, Soreang. Karena lokasi kantor ayah lumayan jauh dari rumah kami. Sehingga ayah memutuskan untuk membeli rumah yang berada di dekat kantornya, yaitu di daerah Bandung Utara. Awalnya, aku kecewa dengan keputusan ayah. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kami pindah ke sebuah rumah yang ukurannya cukup besar di perumahan daerah Bandung Utara. Rumah ini memiliki 2 lantai dan tanahnya pun cukup luas. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah ini, aku merasa aman-aman saja. Tetapi pada suatu malam, ketika aku akan membuat secangkir kopi di dapur, aku bertemu dengan Birahmi yang sedang memasak. Lalu ia menyapaku dan bertanya sedang apa. "Lagi bikin kopi nih, mau nugas biar gak ngantuk," kataku. Namun aku sempat dikagetkan dengan perkataan Birahmi yang tiba-tiba saja bilang kalau katanya penunggu rumah ini ingin berkenalan denganku. "Hah? Masa sih, Bi? Ada-ada aja kataku. Lalu aku pergi ke kamar sambil membawa secangkir kopi yang sudah kubuat. Perkataan Birahmi tadi cukup membuatku risih. Tapi aku memutuskan untuk menghiraukannya saja. Esoknya, ketika pagi ibuku bercerita kalau semalam ia seperti melihat seorang wanita dengan rambut panjang sampai menyentuh lantai di dalam kamarnya. Mendengar cerita itu, ibu membuatku sedikit merinding. Ditambah lagi dengan perkataan Birahmi kemarin. Sorenya sekitar jam 4, aku mengerjakan tugasku di ruang tamu. Saat itu, di rumahku hanya ada aku, adikku Widi, dan Birahmi. Kedua orang tuaku sedang pergi karena ada urusan. Widi sempat memainkan handphonenya di kamar. Birahmi sedang beristirahat di lantai atas.
Sampai ketika aku sedang fokus mengerjakan tugasku, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang sedang mengawasiku. Aku melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Agar suasananya tidak menyeramkan, aku menyalakan musik dari handphoneku. Ketika sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba saja handphoneku mati. Duh, ini kenapa lagi sih? Perasaan baterainya masih full deh. Gumamku kesal. Karena kelelahan mengerjakan tugasku, aku berniat untuk membuat kopi ke dapur. Sekilas, kulihat Birahmi sedang duduk di halaman belakang dan seperti mengobrol dengan seseorang. Ketika kulihat, Birahmi nampak canggung dan pamit padaku ke kamarnya. Aneh banget sih Bibi. Aku lanjut membuat kopi. Lalu aku mendengar seperti ada suara orang sedang berlari-lari di lantai atas. Awalnya aku pikir itu Widi. "Wid, jangan lari-lari, nanti jatuh," teriakku. Setelah selesai membuat kopi, aku kembali ke ruang tamu untuk meneruskan mengerjakan tugasku. Tapi ketika aku masuk ke ruang tamu, aku melihat buku-bukuku berserakan di lantai dan barang-barang di lemari pun berserakan. "Wid, kamu lagi ngapain sih? Kok rumah diberantakin kayak gini? Awas ya, aku bilangin mama loh," teriakku. Lalu aku pergi ke kamar Widi untuk berusaha menegurnya. "Wid, kamu kok nakal banget sih? Kakak kan lagi ngerjain tugas, jangan diganggu dong," ucapku kesal. Namun Widi berkata kalau dia sejak tadi diam saja di kamar dan tidak tahu apa-apa. Aku bingung karena jelas-jelas tadi kulihat ruang tamu sangat berantakan. Sampai terdengar suara dentuman dari arah ruang tamu. Dan ketika aku periksa, tidak ada apa-apa. Pusing deh. Suasana pun menjadi tak karuan. Sampai aku berkeringat saat itu. Aku pun memutuskan untuk mandi dan melupakan kejadian barusan. Aku mengambil handuk dan langsung menuju kamar mandi. Aku mengambil sampo dan setelah itu aku mulai membilasnya sambil menutup mataku. Beberapa kali aku bilas. Setelah selesai membilasnya, aku pun membuka mata. Dan astaga! Ketika aku membuka mata, aku melihat sesosok wanita berambut panjang selantai yang berdiri tepat di depanku. Dan wanita itu berkata, "Mau kenalan?" Aku panik. Lalu aku berlari mengambil handuk menuju kamarku dan aku langsung mengunci pintunya. Aku benar-benar ketakutan. Aku
Aku memakai baju, lalu aku langsung naik ke tempat tidur dan aku menutup tubuhku dengan selimut. Aku mencoba untuk mendengarkan sekitarku. Tidak terdengar apa-apa. Sampai tiba-tiba Aku mau kenalan. Aku mendengar suara menyeramkan itu lagi. Kemudian terdengar suara pintu depan dibuka. Dan aku mendengar suara langkah kaki yang menghampiriku. Pintu kamar ini dibuka. Badanku lemas, keringat dingin bercucuran. Aku langsung teringat dengan sosok wanita yang menyeramkan itu. Rambutnya panjang dan ia sangat menyeramkan. Aku pun berdoa sebisaku sampai kurasakan selimutku ini ditarik. Ternyata itu adalah kedua orang tuaku. Aku pun langsung menceritakan apa yang barusan ku alami. Dan orang tuaku terkejut mendengar ceritaku. Lalu ayah memutuskan untuk pindah dari rumah ini karena kami sudah tidak nyaman tinggal di sini. Esoknya kami semua berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah ini. Memang ini sangat mendadak, tapi kami sudah tidak tahan berada di sini. Semua barang-barang sudah dimasukkan ke dalam mobil. Dan kami semua juga sudah naik ke dalam mobil. Ayah pun mulai menjalankan mobilnya. Dan ketika aku pergi dari rumah ini, Birahmi melambai-lambaikan tangannya ke arah rumah. Dan kulihat di depan gerbang rumah ini berdiri seorang wanita yang kulihat semalam.